baik ya, karena itu penting ya. Baik. Oke. Terus selimutnya yang lama akan kita ambil, Pak Edi. Kita ambil selimut tidurnya. Jadi ini selimut tidurnya. Lupa. Iya. Nanti diganti dengan selimut mandi. Setelah itu biasanya kita akan bantu lepaskan baju pasien. Tapi sebelum itu kita akan tanyakan dulu ya, Bapak sebelum kita mulai mandi, apakah Bapak ingin dibantu berkemih atau buang air besar terlebih dahulu? Oh enggak Mbak, enggak. Oh, oke, baik. Nanti kita bisa langsung memulai proses mandi ya Pak ya. Posisinya seperti ini sudah nyaman ya Pak? Sudah nyaman. Ini sudah saya ganti dengan selimut mandi. Nah, potong kuku nanti terakhir ya, kalau teman-teman mau ada proses potong kuku tadi. Oke, terus setelah itu Bapak untuk bajunya perlu saya bantu lepas atau seperti apa? Oh ya, boleh dibantu lepas ya. Teman-teman nanti akan bantu lepas bajunya. Kalau memang, jadi bisa nanti simulasi aja, bajunya saya bantu lepas ya Pak, gitu. Habis itu Bapak boleh miring sedikit untuk lepas bajunya. Ini nanti pas ujian teman-teman nggak mungkin lepas baju beneran, karena phantom kita protol ya kan. Habis itu ya, sudah dibantu dilepas bajunya ya Pak. Oke, sudah dibantu dilepas. Oke, nah sekarang sudah siap, sekarang kita akan memulai proses mandinya. Ya, yang pertama jangan lupa kita perlu 2 handuk. Maaf ya. Jadi nanti teman-teman perlu 2 handuk. Handuk yang pertama kita letakkan di sini. Handuk yang kedua adalah handuk yang mobile yang akan kita gunakan untuk di tangan, di kaki dan sebagainya. Handuk. Nah. Oke. Kita satu lagi siapkan dulu di sini. Oke, kita sudah siapkan 2 jenis air. Ini tadi bersih ada ya. Air bersih dan juga air yang nanti buat bilas sabun. Bapak saya mulai dari bagian wajah ya Pak, bentar maaf. Biasanya airnya kita cek ya Dek ya. Kalau biasanya pasien pada air hangat itu harus dicek dulu suhunya berapa derajat. Air yang untuk mandi suhunya berapa derajat? Berapa? 25, 27. Dingin sih dulu. Itu ada aturannya ya, terutama pada anak itu ada aturannya. Itu teman-teman cari berapa derajat di bawah suhu kita atau berapa derajat di atas suhu kita tuh ada aturannya. Tercari ya. Oke. Jadi Pak kita akan mulai. Ini pakai air bersih dulu. Pak, kita pakai air bersih. Dimulai dari wajah terlebih dahulu. Yang pertama kali dibersihkan adalah area mata. Ya. Pak izinnya saya bersihkan mata dari dalam keluar ya, dari sini. Bersihkan. Ini juga sama dari dalam keluar, dari dalam keluar, dari dalam keluar. Baru kemudian muka in overall. Ini sampai telinga, sampai ke muka. Bapak untuk mukanya ingin disabun atau enggak disabun? Enggak mau. Banyak dulu ya, misalnya jangan-jangan punya cuci muka apa gimana gitu kan. Habis itu mau disabun kok, pasti emang kotor banget, enggak mau disabun. Pakai sabun sekalian sabun mandinya ya. Nah, jadi apa namanya? Oke, kemudian kita akan pindahkan dengan air sabun. Sabunnya sabun. Di sini ya, Pak. Jadi terakhirnya apa namanya? Ke sini ya, nah terakhirnya sampai ke dekat telinga sini. Sini loh, kelihatan. Terus dibilas lagi. Dibilas lagi. Kan udah kita coba sini, bilas lagi. Sama bilas. Setelah bagian wajah kira-kira bagian mana? Leher. Iya, kan leher tadi udah Leher udah. Ini kanan. Ya, jadi Tangan. kita ke tangan bagian kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Ya, Masya Allah, sekali bagian kanan. Jangan lupa sebelum dipasang, sebelum dimulai kita letakkan handuk di bawah tangan bapaknya dulu. Pak maaf ya, izin saya letakkan handuknya di sini. Biar apa? Biar nggak basah ya. Oke, terus habis itu kita akan mulai bersihkan. Bersihinnya dari mana? Dari sini ke sini ya, Ria. Apa namanya kalau kayak gini? Kan dulu teman-teman pernah belajar distal, proksimal, ingat nggak? Jadi yang ujungnya apa? Proksimal apa distal? Distal. Distal apa proksimal? Proksimal. Jadi cari, kan udah pernah belajar kan Mas anatomi? Iya.
Nah, semester 1 lagi kan teman sekarang baru semester 2. Astagfirullah, kayak udah lama aja. Jadi kita bersihkan dari ujung sini ke sana ya. Nanti dicari distal atau proksimal. Teman akan cerita soalnya saya bersihkan dari distal ke proksimal. Kita akan cerita ya. Jadi gimana? Udah ketemu belum? Distal yang sini ya. Jadi kita akan bersihkan dari distal ke proksimal. Pak izin saya bersihkan ya, Pak. Juga sama distal ke proksimal. Terus ganti dengan air sabun. Sama Pak izin diangkat tangannya ya, dari distal ke proksimal. Ini juga sama dari distal ke proksimal. Nah, setelah itu dibilas lagi pakai yang biasa. Distal ke proksimal, distal ke proksimal. Oke, setelah selesai kita keringkan dengan handuk benang. Nah, kita lakukan juga pada tangan yang sebelah sana. Sama ya, tangan sebelah sini juga sama kita lakukan. Nah, setelah tangan selesai, lalu bagian mana? Badan. Ya, bagian badan kita mulai dari bagian dada ya. Dada terlebih dahulu, lalu ke bawah, ke bawah, ke bawah ya. Kita akan mulai dari bagian dada. Maaf ya Pak ya, izin saya buka. Ini selimutnya jangan lupa diturunkan. Ya. Ini pasiennya udah nggak pakai baju ya tadi ya, karena dia kan udah kita lepas bajunya. Jadi kita dari bagian dada bersihkan. Pasiennya laki-laki jadi bebas aja. Bersihkan bagian dada, sama terus dibilas pakai sabun. Jadi prinsipnya tuh bersihnya dari paling atas ke bawah ya. Terus dibilas lagi. Selesai, lalu kita keringkan. Keringkan ya Pak. Setelah bagian dada, bagian mana? Kaki, perut. Mana? Ya, bagian punggungnya nanti terakhir setelah sudah selesai sih kan perut ya deh ya, bagian perut. Kalau memang nggak terjangkau dari sini tadi, atau kalau teman-teman mau sekalian juga bagian dada lalu bagian perut itu juga bisa ya. Kalau misalnya orangnya lebar itu bisa dipisahkan menjadi dua ya. Setelah dada, sekarang kita ke bagian yang perut ya Pak. Perut. Sama ya, ganti dengan air air sabun. Setelah itu bilas, lalu keringkan ya. Oke. Lalu setelah itu adalah bagian mana? Kemaluan dulu apa kaki dulu? Kaki. Kemaluan dulu ya, karena dia terdekat ke sini. Jadi kalau misalnya pasiennya tadi udah BAB sama BAK di depan, kan kita udah bisa sekalian bersihin tadi. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya tidak, berarti kan kita hanya bersihkan saja. Ya, jadi kita sekarang akan bersihkan karena tadi belum dibersihin, bapaknya belum BAB BAK. Pak, mohon izin untuk kakinya agak diangkat sedikit ya Pak, dilipat sedikit. Ini nggak bisa dilipat yang satu, bapaknya sakit kakinya yang satu. Ya, kita bersihkan. Ini maaf ya, ibu ceritain cara membersihkannya. Kalau pada perempuan itu kan punya labia mayora sama labia minora, teman-teman tahu kan? Terus kalau pada laki-laki dibersihinnya gimana? Dibersihinnya adalah dari area yang sini dulu, terluarnya, dan di sini dibersihkan. Baru terakhir nanti yang badan penisnya juga dibersihkan. Karena biasanya suka ada kotoran banyak banget gitu pada pasien dek. Nah kayak gitu. Itu kok pada laki-laki. Kalau pada perempuan kita bersihkan dari mana? Mayora dulu, baru ke minora ya. Jadi kita kalau pada perempuan kita bersihkan pada labia mayora, labia minora, kan? Nah, dan bersihinnya jangan lupa dari atas ke bawah. Kalau pada perempuan ya, jangan sampai dari bawah ke atas. Jadi dari atas ke bawah. Karena bawah kan dekat anus kalau pada perempuan, kan? Jadi bersihin dari atas ke bawah. Labia mayora, baru labia minora. Oke? Nah, jadi cukup pakai air aja. Kecuali dia kotor banget ya baru disabun. Kalau yang biasa cukup pakai air bersih aja. Tapi kita bilas. Air bersihnya dibilas sekali lagi tadi ya. Sama bersihkan dulu sebelah sini. Kemudian sebelah sini, terus di sini, baru terakhir batang penisnya. Kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan tadi labia mayora, terus terakhir minora, terus set ke bawah, gitu ya. Oke. Nah, jadi bapak ini sudah selesai dibersihkan. Oh, ibu ada yang lupa. Ini gimana ini nasibnya ini? Ya, ini diturunin dulu.
sama. Ya, ibu tadi kenapa nggak pasang perlak? Karena pasien udah ada perlak di bawahnya. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman pasang perlak dulu ya sebelum mandi. Kalau nggak pasiennya basah kuyup. Oke? Ya, jadi apa namanya ini harusnya diturunin dulu di sini tadi ya. Karena ini nanti akan kita gunakan untuk mengeringkan. Ya. Aku mau tanya Bu, tapi emang boleh kalau area kemaluan itu pakai sabun? Nggak boleh, kecuali yang kotor banget tadi. Kan ada nanti kalau teman-teman di rumah sakit itu akan nemu pasien yang sangat kotor, biasanya kita nggak pakai sabun, pakai NaCl ya kan, atau pakai sejenisnya ya. Kalau misalnya sangat udah terlalu complicated gitu ya, tapi jarang ya. Biasanya kita pakai NaCl terus dikasih kasak basah gitu terus dioles-oles ya gitu. Oke, terus habis itu setelah selesai yang area kemaluan kita pindah ke area kaki ya, kaki sebelah kanan terlebih dahulu. Ini kita pindahkan. Tadi jangan lupa ya kita pasang perlak ya. Allah, ibu bisa lupa pasang perlak ya, karena tadi kita ini juga ingat ya. Jadi pas bagian kaki terlebih dahulu ya, kakinya dari mana? Sama ya, distal ke proksimal ya. Kita basahin dulu dari distal ke proksimal sampai ke pangkal paha. Ganti dengan wastafel sabun. Sama dari distal ke proksimal. Dibilas pakai yang ini. Distal ke proksimal. Nah, kita lakukan juga pada kaki yang sebelahnya. Baru yang terakhir setelah itu adalah pasien kita miringkan untuk di bagian punggung. Kalau miring caranya adalah pasien Bapak boleh tangannya dilipat ke sini, ke sebelah sini. Mana Pak tangannya? Ini sama kaki yang ini dilipat ya Nak. Jadi kaki yang ini dilipat baru kemudian miring Pak sebelah sini Pak. Ini pegangan sini ya Pak, pegangan biasanya setronnya bisa kita naikin. Pak ini boleh pegangan setron. Nah nanti gini, kakinya ini disuruh lipat dulu ya. Miring ya Pak boleh. Nah terus nanti kita bisa bersihkan. Kalau misalnya pasiennya kelemahan kan harus kita bantu pegang biasanya. Kita bersihkan bagian punggung. Basahi dulu dari ujung punggung sampai ke sini ya Dek. Terus habis itu kita ganti pakai air sabun. Jangan lupa anduk yang dirahmati Allah, ini kita pindah dulu. Pokoknya bisa lupa anduk. Wah. Ya anduknya taruh sini dulu ya. Nah, pokoknya area yang mau kita basuh itu kasih anduk dulu. Tujuannya nggak gimana-gimana biar nanti nggak basah aja. Ini. Ya. Nah, terus habis itu terakhir kita bilas lagi. Setelah selesai, lalu kita tadi lap pakai handuk yang harusnya ada di sini. Habis itu kita lap dengan handuk. Ya, udah selesai. Boleh kembali ke posisi telapak kakinya diluruskan. Oke, kirinya kembali. Bapaknya di Ya. Jadi berarti mandinya sudah selesai. Bapak mandinya sudah selesai ya Pak ya. Kukunya gimana Pak? Mau sekalian dibersihin apa enggak? Kukunya habis dibersihin kemarin terus berarti aman ya. Pak ini saya ganti kembali dengan selimut Bapak ya. Jadi diganti dulu dengan selimut pasien. Ini kan udah basah nih karena selimut mandi. Dan kita ambil selimut kita tadi. Nanti basah nggak? Enggak basah. Kenapa Nak? Sekalian. Oh sekalian pas bersihin itu tadi Nak. Bersihin area depan tadi. Ya, tapi biasanya kayak jarang-jarang anusnya yang kayak kotor banget gitu kecuali dia BAB ya. Jadi biasanya yang perlu menjadi concern area yang depan. Kalau misalnya ternyata kotor bisa sekalian kita bersihin. Karena kan kelihatan ya Dek. Pas ini kan dia kita suruh buka gini kan jadi kelihatan. Ya. Oke. Terus sudah selesai Bapak saya saya ambil anduk. Mana anduknya Mas? Anduk. Oke. Dan yang terakhir adalah Bapak mau saya bantu pakaikan bajunya kembali. Bantu ya Pak ya. Setelah ini Bapak bisa istirahatnya lebih nyaman ya Pak ya. Sambil saya izin bereskan ya Pak ya. Cuci tangan kembali, dibuang ke tempatnya. Cuci tangan kembali. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak jadi lebih segar dan nanti lebih nyaman istirahatnya Pak ya. Oke, baik. Bapak ada yang mau ditanyakan atau gimana Pak? Sudah nggak ada.